Izin ya. Ya, jadi untuk pelajaran bahasa Indonesia sendiri itu fungsinya supaya kita lebih tahu lagi cara menulis, membaca yang benar. Karena kan kita kalau komunikasi ke orang itu harus dengan kata yang baik, harus dengan nada yang baik, yang sopan gitu ya. Jadi teman-teman, kita fungsinya belajar bahasa itu untuk itu. Makanya silahkan diperhatikan, kemudian ada yang perlu dicatat, boleh dicatat, dan teman-teman belajar ikhlas karena Allah ya. Karena kan setiap belajar itu kalau kita ikhlas karena Allah nih, pasti insya Allah dapat pahala. Jadi teman-teman nih belajar bahasa berapa jam nih? Itu insya Allah setiap menitnya, setiap detiknya dapat pahala dari Allah. Tapi kalau kita niatnya nih, aku males nih belajar bahasa nih. Nanti aku apa namanya ngantuk atau apa gitu ya. Atau cuma belajar karena disuruh mama nih. Itu salah ya. Jadi silakan teman-teman niatkannya belajar ini supaya dapat pahala dari Allah selain dapat ilmu. Kalau ilmu itu bonus dari Allah ya. Jadi itu hadiah buat teman-teman yang mau berusaha, yang mau fokus gitu. Oke, jadi kita berdoa semoga kita pelajaran bahasanya lancar ya. Nah, hari ini teman-teman mau belajar masih nyambung sama yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita udah belajar tentang membaca nyaring, ya, membaca kalau kemarin. Jadi ada intonasinya, ada tanda bacanya, itu semua kemarin kita belajari. Nah, sekarang gimana cara menulisnya, penulisannya? Kalau sudah membaca berarti menulis. Kan kalau bahasa tidak lain, tidak jauh dari membaca, mendengarkan, menulis gitu ya, menceritakan itu bahasa Indonesia. Nah, Bu Farah punya PPT. Bu Farah akan share screen ya, izin share screen ya. Boleh, Bu. Oke, terima kasih. Sudah terlihat belum? Belum terlihat di screen aku. Oh, belum. Udah. Oke. Udah, Bu. Ngomong-ngomong Kaisya, tadi Bu Farah ketemu kakaknya Kaisya. Lagi ekoterapi ya? Iya. Oke, nah ini ya M-nya Aku lagi turun. pulang. M-nya turun nih, harusnya M-nya ada di samping U, tapi dia berpisah, kayaknya kurang besar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi nih. Ada SS Ibnu Nafis, Ibnu Taimiyah, Ibnu Batutah. Tadi Ibnu Taimiyah dan Batutah sudah, berarti sekarang Ibnu Nafis terakhir. Nah, teman-teman nih, tadi yang sudah Bu Farah sampaikan. Kalau kemarin kita membaca, sekarang kita bagaimana cara menulis paragraf yang baik, menulis kalimat yang baik, sesuai penggunaannya dengan tanda titik, tanda koma, dan huruf kapital. Jadi kita akan fokus belajar tanda titik, koma, dan kapital. Ya, gimana sih penulisannya dalam sebuah kalimat, dalam sebuah paragraf itu seperti apa? Paragraf itu apa? Kalimat itu apa? Nanti kita juga belajar. Oke, kita mulai ya. Nih, sebelumnya, sebelum kita tahu tentang tanda titik, koma, dan kapital, di sini ada satu buah cerita. Cerita yang berjudul Asyiknya Bermain Layang-Layang. Bu Farah bantu bacain ya. Setiap pulang sekolah, aku selalu bermain layang-layang. Titik. Aku bermain dengan teman-teman. Aku dan teman-teman biasanya bermain layang-layang di lapangan dekat sawah. Aku sangat senang bermain layang-layang. Layang-layang itu dapat diadu. Iya ya, dapat diadu ya, kayak ngadu layang-layang gitu ya. Anak-anak berlarian dan berebut layang-layang dengan layang-layang yang putus. Jadi kalau layang-layang ada yang putus, biasanya anak-anak pada ngejarin tuh. Rame deh, seru. Nah, ini salah satu contoh cerita atau salah satu bentuk paragraf ya, paragraf yang menceritakan tentang layang-layang. Paragraf apa ya paragraf ya? Nah, nih menurut KBBI kamus ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf itu adalah bagian bab dalam suatu karangan yang terdapat ide pokok dan gabungan dari 3 hingga 7 kalimat yang berisi pikiran, gagasan, atau ide pokok. Nih kalau teman-teman baca ini pasti teman-teman mikir nih, aduh bab itu apa ya? Ide pokok apa ya? Terus ada lagi gagasan. Gagasan itu apa ya? Gitu kan ya? Berisi pikiran. Pikiran apa ya? Gitu ya. Karena memang nih teman-teman yang harus teman-teman ketahui, bahasa Indonesia itu walaupun kita dari lahir sudah berbicara bahasa Indonesia ya, karena kita tinggal di Indonesia,
Tapi dalam pengucapannya, dalam penulisannya itu butuh aturan. Jadi banyak banget sebenarnya bahasa-bahasa yang harus kita tahu, bahasa baku, bahasa yang baik. Jadi apa namanya, bahasa yang memang sudah, ibaratnya sudah benar ya. Kadang kalau kita ngomong tuh masih suka salah-salah, masih pakai bahasa yang sehari-hari. Tapi sebenarnya bahasa itu ada bahasa yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi. Makanya kita perlu belajar bahasa Indonesia, gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman belum paham nih arti dari paragraf ini sesuai KBBI, sesuai arti dari kamus, nggak apa-apa. Tapi yang perlu teman-teman tahu, paragraf itu kata singkatnya, ibaratnya arti singkatnya, paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat, ya. Kalimat itu ditandai dari beberapa kata. Biasanya diakhiri dengan titik. Jadi kalau misalkan dalam satu paragraf itu ada titik, titiknya itu lebih dari 3 dan 7, satu kalimat itu kan biasanya diakhiri titik ya. Berarti kalau ada gabungan dari 3 sampai 7 kalimat, berarti itu dia sudah menjadi paragraf. Nah, sekarang kita lihat di sini dalam tulisan ini titiknya ada berapa? Coba hitung bareng-bareng. Ada 1, 2, ada berapa? 3, 4, 5, 6. Oke, berarti ada 6 titiknya. Berarti ada 6 kalimat. Berarti itu sudah menggambarkan satu paragraf. Karena tadi syaratnya itu 3 hingga 7 kalimat. Bahkan mungkin ada yang sampai 10 kalimat ya. Nah, itu syaratnya. Nah, kenapa dibilangnya kok dihitungnya titik? Iya, karena kalau misalkan membuat kalimat itu pasti diakhiri titik. Nanti kita belajar. Itu ya, makanya ini disebutnya paragraf. Nanti teman-teman akan bisa membuat ini juga. Di kelas 4 teman-teman juga belajar membuat paragraf. Kalau sekarang kita fokusnya ke tanda titik, koma, dan huruf kapitalnya dulu. Lanjut ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang tanda titik. Titik tahu yang seperti apa? Nih, titik itu yang bulat seperti ini nih. Nih, yang bulat ini. Kemudian yang biasanya tuh dia apa ya, kecil tuh itu titik. Tapi kalau koma tuh yang seperti ini nih, agak lebih panjang itu koma. Kayak lebih meliuk ya, lebih meliuk itu koma. Kalau titik seperti ini. Ada yang resen nih, kenapa Dava? Dava mau bertanya? Bu, Ya. biasanya kalau kita sekolah itu di record itu bisa dimasukin di YouTube ya. Kadang-kadang aku kalau satu minggu lewat di YouTube. Oh iya benar. Nanti insya Allah minggu ini Ibnu Nafis Bu Farah masukin nih bahasa yang Ibnu Nafis punya, Bu Farah masukin YouTube ya. Kalau teman-teman mau lihat di YouTube, teman-teman masuk YouTube. Jadi nanti boleh dilihat ya. Siapa tuh mau? Oke, kemudian yang bertanya lagi ada Andrew. Kenapa Andrew? Dia mau ngomong apa ya? Apa ya? Nanti deh aku inget-inget. Ya udah, inget-inget dulu. Kemudian Bisma, silakan Bisma. Mau minum, Bu. Oke, kalau minum apa nih? Emotnya nih salah nih stikernya nih. Kalau minum ini sayang. Apa? Slower. Iya, slower atau gambar kopi. Gambar kopi, gambar cangkir. I'm away. Ya, betul. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut, tadi tanda titik. Nah, kita lihat nih syarat-syaratnya apa aja nih harus kita tahu. Tanda titik itu harus di mana nih syaratnya. Yang pertama, tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri kalimat berita atau kalimat aja. Jadi kalau misalkan teman-teman ada satu kalimat, mau mengakhiri atau mau menyelesaikan kalimat itu, maka harus diakhiri dengan titik. Ya, contoh, nih di sini ada contoh. Di taman bunga ada berbagai macam bunga, titik. Karena di sini kalimatnya sudah selesai di bunga, berarti bunganya ini setelahnya dikasih titik. Oke? Mau lihat lagi contoh lagi, kita lihat di sini ada nih contohnya. Yang tadi paragraf. Setiap pulang sekolah, aku selalu bermain layang-layang, titik. Nah, berarti tandanya dari kata setiap sampai kata layang-layang itu satu kalimat. Ya, berarti di akhir kalimat, di setelah layang-layang itu ada titik. Kemudian ada lagi nih, layang-layang itu dapat diadu, titik. Berarti dari kata layang-layang sampai diadu itu satu kalimat. Diakhiri titik. Oke?
Oke? Aku udah ingat. Udah ingat. Apa tuh, Andrew? Kan tadi Bu Guru bilang rame kalau misalnya layangan putus. Nah, Aku salah satunya. Andrew suka ngajarin. Iya, kadang-kadang ketel di sana, ketel di situ, ketel di Ya Allah, iya biasanya laki-laki suka ya. Bu Farah juga suka main layang-layang. Biasanya kalau teman-teman masuk sekolah tuh bisa kita main layang-layang bareng. Oke, terima kasih Andrew. Lanjut ya, kita lanjut ya. Oke. Nah, tadi itu kan tentang satu kalimat ya, tanda titik di satu kalimat. Diakhiri kalimat. Andrew satu lagi mau nanya. Ini koma itu artinya apa? Oh, koma nanti belum sampai koma, kita baru titik ya. Kita titik dulu nih. Tadi Andrew harus tahu nih, titik itu digunakannya di akhir kalimat ya, Andrew. Tadi contohnya ini nih, tuh di akhir kalimat ada titik, berarti dia sudah sampai selesai kalimatnya. Boleh nggak titiknya di depan? Nggak boleh. Nggak boleh, karena dia kan di awal. Iya, terus boleh nggak setelah kata setiap titiknya? Bingung jadinya. Nggak boleh, karena kalimat itu butuh beberapa kata ya. Nanti teman-teman belajar deh cara bikin kalimat yang benar itu ada SPO-nya. Ada subjek, predikat, objek. Tapi nanti kita hanya baru tahu tentang tanda titik, koma, dan huruf kapital dulu. Lanjut ya. Yang syarat kedua, tanda titik itu digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Jadi kalau ada kalimatnya itu menunjukkan tentang waktu, nah maka waktunya itu disyaratkannya itu dengan titik. Contohnya nih, pesawat itu mendarat pada pukul 5.48.35. Itu bukannya 5.483, bukan ya. Titik di sini bukan bilangan, tapi titik di sini menandakan waktu. Ya, biasanya kalau ada kata pukul, itu nanti setelahnya ada kata seperti ini dan dipisahnya dengan titik. Jadi cara bacanya gini. Pesawat itu mendarat pada pukul 5, jam 5, lewat 48 menit, lewat 35 detik. Jadi titik itu untuk menyatakan jam, menit, dan detik. Gitu ya. Boleh nggak kalau di sini koma? Enggak. Kalau koma jadinya itu cuma memisahkan antar angka dong. Jadi cuma menyebutkan angka-angkanya. Jadi harusnya titik ya. Nah, itu tanda titik ya. Semoga dapat dipahami. Yang kedua, sekarang kita tentang koma. Nih tadi Andrew tanya koma. Bu, koma itu apa? Nah, koma itu digunakan untuk merincikan beberapa unsur-unsur. Unsur-unsur itu apa? Merinci itu apa? Merinci itu menyebutkan beberapa hal. Unsur itu banyak ya. Unsur itu bisa hewan-hewan, bisa bunga-bunga, bisa buah-buah, bisa warna-warna. Banyak ya, unsur itu banyak. Di sini contohnya seperti ini. Kalau di kalimat itu menyebutkan beberapa hal, berarti dia harus pakai koma. Bunga di taman bunga antara lain ada bunga mawar, bunga melati, bunga kenanga, bunga anggrek, dan dahlia. Ada berapa bunga? Ada 5 bunga. Kalau teman-teman mau menyebutkan 5 bunga, berarti teman-teman harus memisahkannya dengan koma. Jadi ada koma di mawar, melati koma, kenanga koma. Nah, antara anggrek dan dahlia kenapa tidak ada koma? Karena sudah ada penghubung dan. Kalau sudah ada penghubung dan, nggak usah lagi dikomain. Paham ya sampai di sini? Contoh lain deh. Bu Farah mau nyontohin. Naufal memiliki 4 hewan. Apa aja tuh hewannya? Nih kan mau merincikan ya. Karena hewannya tuh lebih dari 1, makanya kita perlu ada pakai penggunaan koma. Hewannya Naufal itu ada ikan, kemudian ada hamster, ada kelinci, dan kucing. Nah, berarti di setelah kalimat hewan ini diberikan tanda apa? Titik apa koma? Koma. Benar, karena sudah merincikan atau menyebutkan beberapa unsur. Tadi hewannya Naufal tuh ada banyak ya. Ada ikan, ada kucing, kemudian ada hamster tuh banyak. Tapi kalau misalkan Naufal punya hewan atau Naufal memelihara hewan kucing, perlu nggak pakai koma? Enggak. Pakainya apa? Di terakhir pakainya apa?
Titik, pinter. Gitu ya. Betul. Nah, sekarang itu tadi tanda koma. Tadi titik udah, koma udah. Sekarang huruf kapital. Nih, teman-teman, di huruf kapital ini sebenarnya banyak syaratnya. Tapi di kelas 3 ini, teman-teman hanya perlu paham 4 aja. Ya, insya Allah perlu 4 dulu. Jadi nanti kalau teman-teman sudah SMP, kemudian nanti SMA, kuliah, itu akan ada lagi banyak lagi penjabaran tentang huruf kapital. Oh, ternyata huruf kapital juga harus tentang ini ya. Ternyata huruf kapital seperti ini ya, itu banyak. Tapi teman-teman tidak harus belajar semuanya sekarang. Jadi ini kita belajar yang teman-teman harus dulu tahu. Oke ya, yang pertama. Syaratnya apa nih yang harus huruf kapital? Huruf kapital dapat digunakan pada awal kalimat. Huruf kapital adalah huruf besar. Kapital itu besar ya. Di kelas 2, teman-teman itu sudah belajar tentang huruf kapital. Yang dimaksud huruf besar itu bukannya huruf A yang seperti ini nih, terus digedein size-nya, ukurannya digedein, jadinya A-nya besar, satu layar. Bukan. Atau mungkin huruf H-nya nih, jadi besar sekali satu laptop nih, satu laptop Bu Farah hanya dibesarin. Bukan ya. Jadi H itu, misalkan H kecil, itu tuh kayak tulisan yang ini nih. Mana ya? Nih. Tulisan adalah, H-nya yang terakhir kecil kan? Nah, kalau H besar, H-nya seperti ini. Jadi dia mengubah. Jadi ada perubahannya antara huruf yang awal sama huruf kapital. Nah, kemudian gimana contohnya nih huruf kapital digunakan pada awal kalimat? Kita lihat. Tadi Bu Farah punya contoh paragraf. Di sini pasti ada huruf kapitalnya di setiap awal kalimat. Coba Bu Farah mau minta tolong dari kata setiap sampai layang-layang. Kan satu kalimat ya, diakhiri titik. Yang mana yang ada huruf kapitalnya? Minta tolong sama Mariam. Mana Mariam? Di sini. Di kata apa tuh yang ada huruf kapitalnya, kata apa Mariam? Jadi kapital itu dari awal, jangan sampai akhir-akhir. Iya, betul. Berarti di sini ada huruf apa nih yang kapital? Kalau tunggu dulu ya. Ya, coba boleh dilihat. Kalau dipisahkan sedikit, jadi bisa digedein lagi. Berarti huruf apa nih? Huruf apa nih? Mariam lihat nggak dari bacaan ini? Setiap pulang sekolah, aku selalu bermain layang-layang. Yang mana huruf kapitalnya? Huruf apa? Apa? Huruf apa? Masih di-mute, Solihah? S. Iya, good job. Huruf S. Karena dia ada di awal kalimat. Nah, kan tadi Bu Farah bilang, titik itu ada di akhir kalimat. Berarti kalau setelah titik, udah akhir, diawali lagi kan kalimat yang lain. Nah, di awal kalimat lain ini pasti huruf kapital. Lihat, aku bermain dengan teman-teman, titik. A-nya pasti besar, karena dia mengawali kalimat lagi. Tadi titik sudah berakhir, kemudian diawali lagi, berarti A-nya harus besar. Itu ya. Kemudian di sini dari kata layang-layang itu dapat diadu. Yang mana yang kapital? Huruf apa? Ayo bareng-bareng. L, bener banget. Good job. Berarti huruf L yang kata layang-layang. Boleh nggak Bu Farah tulis di huruf D-nya kapital? Tidak. Tidak. Kenapa? Kenapa? Karena ada titik. Di awal kalimat. Betul, karena bukan di awal kalimat, belum diakhiri titik. Ih, pinter-pinter banget deh Ibnu Nafis. Lanjut ya. Syarat yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama jabatan. Maksudnya ini huruf pertama, huruf kapital tadi ya. Kemudian jabatan atau pangkat dan nama. Jadi nama orang. Kemudian jabatan atau pangkat itu berarti pakai huruf kapital. Jabatan itu apa, Bu? Jabatan itu suatu pekerjaan. Pangkat itu juga suatu pekerjaan. Misalkan Bu Farah itu guru bahasa Indonesia, berarti G-nya besar, B-nya besar, I-nya besar. Kemudian Bapak Jokowi itu apa jabatannya? Presiden.
Presiden, betul banget. Presiden kita Bapak Jokowi. Berarti penulisan Presiden Jokowi harus menggunakan huruf besar semua. P-nya besar, J-nya besar. Di sini contohnya ada Wakil Presiden Yusuf Kala. W-nya besar, P-nya besar. Kenapa? Karena Wakil Presiden itu jabatan. Jabatan di bawahnya Presiden itu ada wakilnya. Nah, Yusuf Kala ini adalah nama seseorang. Yusuf Kala itu presiden kita yang kapan? Yang sekarang apa yang tahun lalu? Ada yang tahu Tahun nggak? lalu. Iya, tahun lalu. Benar ya, tahun lalu itu presidennya Yusuf Kala. Nah, kemudian ada lagi nih Menteri Luar Negeri Indonesia. Berarti menteri itu kan M-nya besar karena itu jabatan. L Luar Negeri Indonesia karena dia diikuti sama si menteri sama jabatan, maka semuanya harus menggunakan huruf besar. Paham ya? Atau misalkan nama apa lagi ya, jabatan apa lagi, pangkat apa lagi ya? Misalkan dokter, itu juga berarti untuk menjelaskan kalimat ada kata dokter. Misalkan dokter jantung, itu berarti nanti bisa ya. Misalkan Rafaal adalah seorang dokter jantung atau dokter jantung Rafaal, itu nanti pakai huruf besar semuanya. Kemudian huruf kapital syarat yang ketiga. Nah, syarat yang ketiga ini, huruf kapital itu harus ditulis pada hari raya atau peristiwa sejarah. Umat Islam itu merayakan loh, ada 1 tahun sekali hari raya besarnya. Hari raya apa itu? Idul Adha, Idul Fitri. Iya, betul Idul Maria. Fitri. Idul Fitri, Idul Idul Fitri. Adha, itu hari besar Indonesia, hari besar umat Islam. Nah, di situ berarti teman-teman harus menuliskan huruf kapital. Lihat nih contohnya, Hari Raya Idul Fitri. Contoh kalimatnya misalkan gini. Pada Hari Raya Idul Fitri, Gilang memakan ketupat sayur. Nah, berarti yang huruf besar yang mana? Yang kalimat pertamanya huruf P, pada hari, berarti P-nya besar. Gilang, karena nama ya, berarti G-nya besar. Hari Raya Idul Fitri besar atau tidak? Besar, karena itu menyebutkan hari raya atau peristiwa sejarah ya. Jadi Hari Raya Idul Fitri. Kemudian apalagi yang kemarin baru kita lakukan? Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus ya. Itu juga harus huruf besar karena itu peristiwa sejarah. Contohnya gimana kalimatnya? Pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Awi mengikuti lomba balap karung, gitu. Atau mungkin pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Naira menonton upacara bendera, gitu. Bisa ya, itu salah satu contoh kalimat. Berarti kata Nairanya harus huruf kapital, huruf pertamanya kapital, dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia-nya juga harus kapital. Nah, terakhir, syarat terakhir. Tadi syarat pertama di awal kalimat. Syarat kedua, jabatan nama orang. Syarat ketiga, hari raya, peristiwa. Syarat keempat, nih, syarat terakhir. Syarat terakhir itu huruf kapital digunakan pada penulisan judul. Ya, judul. Jadi kalau teman-teman baca ada judulnya, itu pasti semuanya katanya itu pasti diawali huruf besar. Oke, tapi ada pengecualian loh, ada pengecualian ya. Nah, ini di sini lihat. Tapi harus diperhatikan jika dalam judul terdapat kata imbuhan atau kata penghubung seperti di, ke, dan, dari, yang, untuk di tengah kalimat, di tengah kalimat, maka tidak diawali huruf kapital. Oke? Berarti dia kalau ada di tengah-tengah ada kata ini, kata penghubung ini, di judul bacaan ya, berarti mereka tidak diberikan huruf kapital. Coba sebutkan bareng-bareng apa aja tadi yang tidak diberikan huruf kapital, apa aja, baca bareng-bareng. Untuk. Sekarang coba kita cek. Tadi kan kita punya bacaan tuh, asyiknya bermain layang-layang. Kita lihat.
Nah, di sini yang mana yang judul? Yang hitam ini, yang ada di lebih hitam itu bacaannya, warnanya. Ini biasanya judul yang paling atas. Kita lihat, asyiknya bermain layang-layang. Huruf A-nya besar tidak? Besar. Huruf B-nya besar. Layang-layang besar L-nya ya. Nah, kenapa dia besar semua? Iya, karena tidak ada kata penghubung. Kecuali di tengah-tengahnya ada kata untuk, ada kata yang, di, ke, itu baru dia katanya hurufnya kecil. Contohnya gimana, Bu? Nih, contohnya ada nih. Contoh lainnya di sini, lihat nih. Ada cerpen, cerpen itu cerita pendek ya. Cerita pendek itu berjudul Bermain Bersama Ayah dan Ibu. Nah, dannya itu tidak perlu menggunakan huruf kapital kalau ada judul kayak gini. Kenapa? Karena dan itu hanya menghubungkan, hanya kata gabung, hanya kata hubung ya. Jadinya ayah dan ibu itu tidak termasuk dengan huruf kapital, tidak ditulis dengan huruf kapital. Seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya? Bu Farah mau nyoba, ada Bu Farah punya soal. Bu Farah mau minta tolong. Sekarang ada perintah. Teman-teman, perbaikilah kalimat di bawah ini dengan menggunakan huruf kapital yang benar. Berarti di bawah ini huruf kapitalnya masih salah. Jadi Bu Farah mau minta tolong. Yang pertama, meminta tolong sama Ashila. Ashila, nih nomor 1 ada buku. Bukunya berjudul Menjadi Siswa yang Mandiri. Ashila fokus aja di kata menjadi siswa yang mandiri. Ini judul ya. Iya. Berarti kalau judul yang mana yang harusnya huruf kapital? Silakan Ashila. Apa? Menjadi M-nya besar tidak Ashila? Tidak. Tidak. Kalau siswa S-nya besar atau tidak? S-nya besar tidak kalau judul nih. Tadi kan di sini kita lihat ya, ulangi lagi nih Ashila nih. Nah, di sini kalau judul itu A-nya besar, B-nya besar, L-nya besar. Jadi semuanya harus besar karena dia judul. Berarti kalau misalkan ada judul lagi di sini, judulnya itu menjadi siswa yang mandiri. Berarti menjadinya besar nggak Ashila? Besar. Oh, good job. Kemudian siswanya besar tidak? Besar. Good job, pinter. Kemudian yang-nya, yang. Kata yang besar tidak? Y-nya besar tidak yang-nya? Y-nya. Besar tidak ya? Besar nggak? Ayo, kalau judul. Ini judul ya. Y-nya besar atau tidak? Besar. Besar atau tidak? Besar kata Ashila. Benar nggak teman-teman? Nah, kurang tepat ya. Ashila kurang tepat. Nih kita lihat lagi. Kita lihat nih. Harus diperhatikan. Nih perhatikan ya. Jika dalam judul terdapat kata di, ke, dan, dari, yang. Nah, yang ternyata termasuk di tengah kalimat. Lihat, ini ada yang di tengah kalimat ya. Berarti yangnya tidak perlu menggunakan huruf kapital. Oke, lanjut Ashila dikit lagi. Mandirinya pakai kapital nggak Ashila? Pakai nggak? Pakai? Nggak tahu. Ada yang mau bantu Ashila? Mandirinya pakai nggak? Saya. Pakai. Betul Awi. Betul Rafaal. Betul. Jadinya terima kasih Ashila. Jadinya kata Ashila yang pakai huruf besar huruf M, S, dan M lagi dengan kata mandiri. Terima kasih Ashila. Good job. Kemudian yang kedua.
Bu Farah meminta tolong. Yang kedua, sama siapa ya? Sama Novel deh, Novel. Novel, nih Novel. Di sini ada cerita yang berjudul nih, Rani mendengarkan cerita. Berarti ini judul ya. Judul itu hadiah untuk ibu. Nih, Novel fokusnya ke kata hadiah untuk ibu. Yang mana yang huruf kapital, Novel? Yang mana? Yang kapital. Hadiahnya pakai kapital nggak huruf K-nya? Hanya. Enggak, bener nggak nih, teman-teman? Bener nggak? Enggak. Nanti apa ya? Harusnya hanya besar. Nanti apa? Harusnya hanya besar. Kenapa hanya besar? Karena apa? Karena di awal. Iya, karena ini judul. Kalau judul itu pasti huruf depannya selalu besar. Kemudian untuk Novel, untuk itu huruf besar atau tidak ya? Iya. Untuknya ya, besar atau tidak? Besar. Iya. Benar atau tidak teman-teman? Tidak. Salah. Hurufnya huruf kecil. Kenapa? Karena termasuk dari huruf imbuhan atau penghubung nih. Untuk tuh. Dia di tengah kalimat. Ya. Berarti sekarang Novel terakhir. Kata ibu. I-nya besar atau tidak Novel? Besar. Besar, betul sekali Nova. I-nya besar ya, karena ini judul ibu Besar. itu berarti besar. Berarti hadiah untuk ibu hanya besar, I-nya besar. Oke, terima kasih Noval. Sekarang mau minta tolong nomor 3. Minta tolong sama Gaizan. Gaizan. Nah, Gaizan, di sini nomor 3 bukan judul lagi, tapi kalimat. Nah, Gaizan, dari kalimat Bapak Presiden Jokowi hadir dalam upacara Hari Kemerdekaan. Yang mana yang harusnya huruf kapital, Gaizan? B. Ya, good job. Kemudian apa lagi? P. P, dari kata presiden, betul. Mana lagi? Ada lagi nggak? J. Apa? J. Ya, Jokowinya besar, betul. Mana lagi? H. H, betul. Terus apa lagi? U. Itu yang mana? Upacara. Upacaranya besar Ya. kah? Upacaranya tidak perlu besar ya, sayang. Yang besar ini aja nih, Hari Kemerdekaan. Berarti K-nya juga Besar. Good job, Gaizan, terima kasih. Sekarang Bu Farah mau minta alasannya. Tadi kan Gaizan sudah menyebutkan. Bu Farah mau minta tolong alasannya. Eijas, kenapa tadi Gaizan bilang huruf B-nya harus besar, Eijas? Kenapa tuh, Eijas? Nih, di kata Bapak, katanya Bapak B-nya harus besar. Kenapa tuh, Eijas? Apa ya? Kenapa ya? Kenapa tuh, Eijas? Kok harus besar sih B-nya? Kenapa tuh, Eijas? Kenapa? Biar bersambung nggak sih? Karena biar Aku pernah deh. bersambung. Bener nggak, teman-teman? Salah. Oke. Yang benar apa? Ya. Awal kalimat. Benar. Eijas nih, dengarkan ya. Kenapa tadi Gaizan bilang B-nya harus besar? Karena itu di awal kalimat, Gaizan. Oke, terus minta tolong lagi. Terima kasih, Gaizan. Abdurrahman. Nih, tadi kata Gaizan, presiden itu P-nya harus besar. Kenapa tuh, Abdurrahman? Alasannya kenapa? Belum di-unmute. Kenapa presiden P-nya besar? Kenapa? Apa? Gelar. Apa, sayang? Gelar. Oh, betul. Karena gelar atau pangkat ya, atau jabatan. Jadi dia itu termasuk pekerjaan ya, jabatan.
Kalau jabatan itu pasti P-nya besar. Tadi ini J-nya juga sudah besar. Terima kasih Abdurrahman. Kemudian minta tolong lagi sama Naira. Naira, ini kenapa ya? Kok hari kemerdekaannya hanya besar katanya. Kenapa tuh Naira? Oke deh. Karena apa? Itu kalimat. Heeh. Termasuk ke hari peristiwa Sejarah. Iya, di sini ya, peristiwa sejarah mana nih huruf kapital nih? Pertama hari raya dan peristiwa sejarah. Siapa yang belum punya? Oke, berarti sekarang lagi meminta tolong. Terima kasih Naira. Minta tolong sama siapa ya? Sama Kaisya. Kaisya, ini ada kalimat nomor 4. Kami menyeberangi sungai yang dangkal. Kata sungai dan yang dan kata kami itu huruf kapital. Yang mana yang salah Kaisya? S sama Y. Ya, S sama Y. Kenapa Kaisya? Kok S-nya dan Y-nya salah? Soalnya itu kata di tengah, bukan Iya, kata. betul. Kata di tengah bukan di awal dan dia tidak menyatakan suatu peristiwa ya atau nama orang gitu ya. Oke, terima kasih Kak Isya. Yang terakhir, minta tolong nih nomor 5 sama Gilang. Gilang. Nih ada kalimat ya, ini kalimat. Di desaku ada bukit yang indah. Yang mana nih? D-nya besar atau kecil? Bener apa salah nih? Salah. Kenapa? Harusnya apa? Harusnya D besar. Iya, Itu karena itu di awal kalimat. Oke, pinter banget. Kemudian ini bukitnya besar. B-nya besar, bener nggak? Salah. Salah, harusnya B kecil karena di tengah ya. Iya. Nah, indah nih indah, I-nya kecil apa gede? Kapital atau huruf kecil? Kecil. Kecil. Harusnya. Terima kasih Gilang, good job. Oke, itu soal tentang huruf kapital. Sekarang ada lagi nih, ini tentang titik. Ya, perbaikilah kalimat di bawah ini dengan menggunakan tanda baca titik. Nomor 1 nih, mereka tiba di tenda pukul 13,20,30 titik. Benar atau salah? Semuanya boleh bantu. Salah. Yang benar harusnya pakai apa, Ti? Titik. Iya. Kemudian kecuali dia menyebutkan ya, aku suka angka 13, aku suka angka 13, 20, 30 baru. Itu kan karena menyebutkan unsur ya, karena menyebutkan beberapa angka baru pakai koma. Tapi kalau ada kata pukul, ada jam, maka di sini ada komanya. Kemudian nomor 3. Nih ada batas akhir pengumpulan materi. Pukul 18,30 salah. Yang benar 30. Oke, ternyata teman-teman sudah hebat-hebat semua nih, sudah tahu. Sekarang materi bahasa itu ada worksheet-nya. Sudah lihat belum worksheet-nya yang ini? Sudah lihat ya? Oke, Bu Farah mau mute dulu. Di sini ada 4 kotak gambar. Di mana kalau kotak gambar ini kita buat satu kalimat dalam satu kotak, maka akan tersusun paragraf. Karena dia lebih dari 3 ya kalimatnya ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, tugas teman-teman membuat kalimat dari gambar ini. Oke, terus teman-teman harus membuat dengan huruf kapital yang benar, titiknya juga yang benar. Misalkan mau menyertakan waktu, teman-teman harus menuliskan titik yang benar juga. Contoh nomor 1, Bu Farah mau mencontohkan ya, di gambar nomor 3 ini nomor 1 ya. Jadi teman-teman ikuti panahnya tuh, panahnya diikuti. Jadi nomor 1-nya yang ini. Bu Farah mau membuat kalimat seperti ini. Anissa membawa tanaman keluar rumah pada pukul 7:15 WIB atau waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di sini Anissa membawa tanaman keluar rumah pada pukul 7. Anissanya hurufnya A-nya besar, kemudian ada titik di sini dan diakhiri lagi oleh titik. Ini adalah salah satu contoh kalimat yang benar. Oke, teman-teman? Paham? Bisa?
Sekarang ada kotak nomor 2. Coba nomor 2. Bu Farah pengen tahu. Minta tolong sama Rafaal. Rafaal boleh nggak bikin kalimat dari yang kotak nomor 2? Oh, Bikin kalimat. dia ngapain sih? Si Anissa. Kemiut. Enggak kok, enggak kimiut. Farah. Oke, Rafaal sudah bikin belum? Sudah bikin kalimat belum? Saya sudah Bu. Gimana tadi? Gimana kalimatnya? Anissa. Anissa. Ngapain sih? Itu ngapain sih, Bu? Ngapain? Boleh, terserah boleh. Rafa bisa kan mau bilang itu lagi ngasih pupuk Anissa. Hah? Anissa menyiram tanaman pukul berapa? Pukul jam 4. Jam Pukul 7.30 ya? belum. Ya, Oke, 7:30. boleh. Boleh. Atau mungkin Rafaal tidak mau memberikan keterangan waktu juga nggak apa-apa. Misalkan gini, Anissa sedang memberikan pupuk pada tanaman, boleh. Atau Anissa sedang melihat tanamannya, boleh. Jadi kalimatnya itu terserah teman-teman ya. Kalimatnya itu sesuai dengan apa yang teman-teman lihat. Tidak harus ada jamnya, oke? Terima kasih Rafaal. Nih, Bu Farah punya contoh juga. Untuk kotak nomor 2, Bu Farah gini kalimatnya. Sinar matahari pagi baik untuk pertumbuhan tanaman. S-nya besar karena di awal kalimat dan diakhiri titik. Kenapa sih Bu kok sinar matahari baik untuk pertumbuhan tanaman? Kalau di sini Bu Farah ngelihatnya di jam segini tanamannya lagi dijemur. Jadi sinar matahari itu bagus buat tanaman. Makanya Bu Farah bikin kalimatnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau bikin yang lain boleh ya, bebas ya. Kalimatnya bebas. Kemudian nomor 3, ini karena ada kotak menyiram, Anisanya menyiram, Bu Farah punya kalimatnya seperti ini. Tanaman Anissa disiram setiap pagi. Nah, Bu Farah nggak menyertakan jam lagi di sini, nggak apa-apa. T-nya harus huruf besar karena di awal kalimat, Anissanya besar karena nama orang, kemudian diakhiri dengan titik. Oke, yang terakhir, di sini ada gambar. Kenapa? Aku raise hand. Oh, raise hand. Andrew, boleh. Andrew, kenapa? Namanya boleh lain nggak? Boleh dong. Boleh Anissa, boleh Fitri, atau boleh dia. Atau Boleh Bu Farah nggak? Boleh Bu Farah, boleh. Boleh Bu Farah. Berarti nanti B-nya besar, F-nya besar, gitu ya. Kemudian yang terakhir nih, gambarnya dia lagi ngeliatin tanamannya. Kira-kira kalimatnya apa? Kalau Bu Farah kalimatnya gini. Anissa senang merawat tanaman karena dia senang banget ngeliatin tanamannya gitu. Jadi teman-teman nanti boleh ya bikin kalimatnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Mau ada waktunya atau tidak boleh. Yang penting penulisannya harus benar. Oh, Bisma boleh. Kenapa Bisma? Ibu tadi maaf ya live, Bu. Oh, nggak apa-apa. Jaringannya ya? Tadi HP-nya error. Boleh, nanti Bisma boleh lihat lagi di saat YouTube ya, boleh. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ini ada yang resen lagi, kenapa? Kenapa Atar? Kenapa Atar? Kenapa, Bu? Kenapa Tar? Maaf ya Bu, tadi aku telat. Oh telat, iya Atar tadi belum ada ya, nggak apa-apa Atar. Nanti Atar bisa lihat di YouTube ya Atar. Oke, kemudian Rafaal, kenapa Rafaal? Bedanya pangkat sama jabatan apa ya? Pangkat sama jabatan itu sama sayang. Jadi kalau pangkat itu biasanya lebih dituliskan dia itu pangkatnya apa ya. Kalau pangkat itu ada misalkan lebih di satu tempat itu ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Nah, itu pangkat jabatannya. Jadi tingkatannya gitu. Tapi kalau jabatan itu biasanya pekerjaannya apa gitu. Oh, malah gitu. Misalkan
pangkatnya itu guru, jabatannya guru, pekerjaannya guru, tapi dia pangkatnya apa? Mungkin pangkatnya dia lebih tinggi, jadi dia disebutnya mungkin koordinatornya guru gitu. Jadi itu pangkatan ya, pangkatnya, tingkatan gitu. Oke? Oh, terima kasih. Sama-sama Rafaal. Jadi teman-teman silakan teman-teman membuat kalimat dari kotak ini. Ini tadi ada Bu Farah contohnya ini. Kalau teman-teman mau menulis silakan perhatikan huruf kapital, titik dan komanya. Oke? Kemudian teman-teman boleh meminum. Itu aja ya teman-teman yang dapat Bu Farah sampaikan. Bu Farah mohon maaf kalau masih banyak salah atau kurang. Nanti teman-teman akan belajar lagi ya. Tapi Bu Farah pesan silakan teman-teman boleh isi worksheet-nya ya. Tulis lagi worksheet-nya, nanti dikumpulkan, didokumentasi dulu. Oke? Oke, kalau gitu karena sudah jam 11.20 alhamdulillah sudah selesai nih. Tadi keren-keren Ibu Nafis, Bu Lala semuanya sudah menjawab. Yang belum berkesempatan tadi ditanya, mohon maaf ya, nanti di lain kesempatan kita akan tanya jawab lagi ya. Terima kasih teman-teman Ibnu Nafis. Sekarang saatnya kita say hamdalah. Doa penutup majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Allah bless you too. Terima kasih. Kalau aku belum alif. Terima kasih. Assalamualaikum.